Mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya ya. Biar admin lebih semangat upload videonya. Manhua Rebirth I Am the Great God, Kaisar Immortal Wu Tian, atau dikenal juga dengan Lin Wu Tian, adalah seorang jenius, yang tidak akan pernah terlahir dalam 100.000 tahun. Karena mengancam status banyak Immortal Taipan, mereka semua bekerja sama menjatuhkannya, dengan cara meracuninya. Namun di saat-saat terakhir, dia memecahkan belenggu ruang dan waktu, dan terlahir kembali di masa remajanya. Di kehidupan ini, dia akan menulis ulang segalanya, dan masuk kembali ke puncak alam semesta. Scene dimulai dengan memperlihatkan Lin Wu Tian, yang dikepung oleh 3 tetua, yang membawa naga magis. Mereka berkata, "Lin Wu Tian, kau telah kami racuni, jadi kau harus menyerahkan liang mendalam 9 surga kepada kami." Lin Wu Tian menjawab, "Barangnya ada di sini, jika kalian memiliki kemampuan, maka ambillah sendiri." Mereka terkejut, karena mengetahui apa yang akan dilakukan Lin Wu Tian. Lalu berkata, "Gawat, dia akan meledakkan diri sendiri, bersama dengan kristal itu. Cepat, kita harus pergi dari sini." Lalu, ledakan yang besar pun terjadi, dan Lin Wu Tian pun tewas. Namun, di saat terakhirnya, Lin Wu Tian berhasil memecahkan belenggu ruang dan waktu, pada kristal itu. Sehingga, jiwanya bisa kembali ke masa lalu. Lin Wu Tian terbangun di tubuhnya yang masih remaja, kemudian berkata, "Aku tidak mati, kristal 9 surga yang legendaris itu, telah membuatku kembali ke masa lalu. Itu sangat disayangkan, semuanya harus dimulai dari awal lagi, dan basis kultivasiku hilang. Baiklah, dalam hidup ini aku akan berkultivasi dengan sempurna, di setiap alam bawaan," ucap Lin Wu Tian, dengan penuh tekad. "Aku akan mendapatkan kembali semua ketidakadilan, yang aku temui sebelumnya, aku akan menjadi penguasa dunia ini." Kemudian, Lin Wu Tian keluar dari kamarnya, dan berkata, "Ini adalah Guo Mansion, teman baik ayahku. Karena jatuhnya keluargaku, aku bergabung dengan keluarga Guo Yuan." Saat Lin Wu Tian melewati sebuah ruangan, terdengar suara orang yang sedang berdebat. Mereka berkata, "Berapa lama kau akan memelihara anak itu?" Anak lelaki tua itu datang kemari, "Bagaimana aku yang seorang paman, bisa berdiam diri melihatnya?" ucap Paman Guo, kepada istrinya. Bibi Furen berkata, "Kau membawanya masuk kemari, itu tidak apa-apa. Tapi kenapa kau menyetujui, untuk menikahkannya dengan Ning Er? Kau menyetujui kontrak pernikahan ini pada saat itu, dan sekarang kau menyesalinya, apakah kau tidak tahu malu?" ucap Paman Guo, menjawab istrinya. Bibi Furen kembali berkata, "Pada saat ini, apakah perlu mengorbankan kebahagiaan putri kandungmu, demi janji konyol yang telah kau buat waktu itu? Furen, aku pikir Lin Kue adalah anak yang baik, dia akan dapat mencapai sesuatu, setelah pengalaman yang baik," ucap Paman Guo, kepada istrinya. Lin Wu Tian yang masih remajanya, ia memakai nama Lin Kue. Ia pun pergi meninggalkan ruangan Paman Guo, yang sedang berdebat dengan istrinya. Dan Lin Kue pun merasa, bahwa dirinya adalah beban di keluarga Guo. 100 tahun penebusan dosa di kehidupan sebelumnya, bukankah hanya untuk bangga kepada dunia ini? Pria setinggi 7 kaki yang bermartabat, mengapa mengirim seseorang ke dunia bawah? Ucap Lin Kue dalam hati. Lin Kue pun berjalan, untuk kembali menuju kamarnya. Di perjalanan, dia bertemu dengan seorang pelayan wanita. "Tuan muda, Anda belum tidur, saya akan mengambilkan Anda air," ucap pelayan wanita, kepada Lin Kue. "Kau tidak perlu repot-repot," ucap Lin Kue, menjawab pertanyaan pelayan wanita. Lalu, pelayan wanita itu terkejut, karena kedatangan kepala pelayan, Liu Guangxi. Tuan muda macam apa dia, tampang lusuh, masih memohon ciuman dengan wajah malu-malu, dan kencingnya pun masih belum lurus, ucap Liu Guangxi, merendahkan Lin Kue. "Tua bangka, apa katamu barusan?" ucap Lin Kue dengan marah. Liu Guangxi menjawab, "Tuan rumah telah menerimamu dengan hati yang baik. Tapi kau benar-benar memperlakukan rumah ini, sebagai rumahmu sendiri.
Bagaimana kau bisa berpikir untuk memanjat kediaman Guo ini? Aku pikir, kau sebaiknya keluar lebih awal, jangan sampai semua orang melihat keburukanmu. Tanpa basa-basi lagi, Lin Kue langsung menghantam wajah Liu Guangzi dengan keras, sampai-sampai giginya lepas. Saking kerasnya pukulan Lin Kue, membuat Liu Guangzi terpental jauh. Lalu, ia pun perlahan bangun sambil kesakitan. Kemudian menyeka darah di mulutnya, lalu berkata, "Kau, beraninya kau melakukan semua ini?" Lin Kue menginjak tubuh Liu Guangzi, yang masih tergeletak di tanah. Sambil berkata, "Aku bisa pergi kemanapun yang aku suka, kenapa kau berani mengatur hidupku?" Kemudian, datanglah Bibi Furen. Dari kejauhan, Bibi Furen berkata, "Hentikan semua itu." Liu Guangzi langsung mengadu kepada Bibi Furen, dan berkata, "Nyonya, Anda harus membantu saya. Anak ini tidak mengerti aturan rumah ini, saya hanya mengatakan beberapa kata, lalu dia memukul saya seperti ini." Mendengar perkataan dari Liu Guangzi, membuat Bibi Furen menjadi kesal kepada Lin Kue. "Lin Kue, di mana letak Guangzi menyinggungmu? Kau berani memukulnya seperti ini?" ucap Bibi Furen dengan marah. Dengan santai, Lin Kue menjawab, "Tua bangka ini kasar kepadaku, jadi aku harus mendisiplinkannya." "Bagus, bagus, kau telah menjadikan dirimu sendiri sebagai tuan rumah, dan berani bertindak," ucap Bibi Furen dengan marah. Kemudian, Paman Guo datang dan bertanya, "Furen, ada apa ini? Lihatlah, apa yang telah dilakukan oleh keponakanmu yang baik. Aku pikir tidak akan lama lagi, kediaman Guo akan diubah menjadi kediaman Lin," ucap Bibi Furen, menjawab Paman Guo. Paman Guo berkata, "Furen, ini pasti ada kesalahpahaman, kau tidak perlu marah seperti ini. Salah paham katamu, jika kau bersikeras untuk mendukungnya, maka aku yang akan pergi dari rumah ini," jawab Bibi Furen, kepada Paman Guo.